Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqawqis, pembesar bangsa Qibti. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu kepada Islam, maka masuklah Islam, engkau akan selamat. Aslim taslam. Masuklah Islam, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun bila engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa bangsa Qibti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu ketetapan yang sama di antara kami dengan kalian, yaitu bahwa kami tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa alla yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan bahwa sebagian dari kita itu tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka itu berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian sementara, dan kita diberikan nikmat untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjutkan kajian surah Nabawiyah. Surat yang kedua yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa di sekitar Mekah dan Madinah, itu adalah surat kepada Al-Muqawqis, raja Mesir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis, beliau katakan kepada Juraij bin Matta. Jadi nama aslinya adalah Juraij bin Matta, yang bergelar Al-Muqawqis, raja Mesir dan Iskandaria. Isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqawqis, pembesar bangsa Qibti. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu kepada Islam, maka masuklah Islam, engkau akan selamat. Aslim taslam. Masuklah Islam, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun bila engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa bangsa Qibti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu ketetapan yang sama di antara kami dengan kalian, yaitu bahwa kami tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa alla yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan bahwa sebagian dari kita itu tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka itu berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, surat ini kemudian dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memilih sahabat Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat ini. Maka Hatib kemudian menjumpai Muqawqis. Beliau katakan kepada Al-Muqawqis, wahai raja, sebelum kamu itu sudah ada raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Maka Allah itu mengadabnya di dunia dan di akhirat. Allah telah menyiksanya. Maka pesan saya, ambillah pelajaran dari orang lain. Jangan sampai orang lain malah mengambil pelajaran dari kamu. Muqawqis kemudian menjawab, saya sudah punya agama, dan saya tidak akan meninggalkan agama ini kecuali ada agama yang lebih baik. Hatib kemudian menjawab lagi, berkata, kami mengajakmu kepada agama Islam, agama yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan agama kamu. Sesungguhnya Nabi ini telah mengajak kaumnya, mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kamu akan dapatkan bahwa yang banyak menentang itu adalah kaum Quraisy. Yang paling memusuhi itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi yang paling dekat itu adalah orang-orang Nasrani. Sungguh tidaklah kabar gembira yang diberikan oleh Nabi Musa tentang Isa itu seperti halnya kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang Muhammad, bahwa apa yang diajak oleh Isa kepada kaumnya yang kalian ajak itu seperti halnya yang telah diajak oleh Musa kepada kaumnya. Maka hendaklah kamu itu beriman kepada Al-Quran, karena setiap nabi itu bertemu dengan kaumnya, dan kamu adalah termasuk kaum dari nabi kami. Kami tidak melarangmu memeluk agama ini, memeluk agama Isa, tapi kami memerintahkan kamu untuk masuk ke dalam agama Islam. Muqawqis kemudian berpikir dan kemudian berkatakan, ya, saya telah memperhatikan nabi kamu. Nabi kamu itu tidak memerintah kecuali hal yang baik, tidak memerintah hal yang tidak disukai, tidak melarang hal yang disukai. Ia bukan tukang sihir, dia bukan dukun pembohong, dan aku temukan juga tanda kenabian padanya ketika ia dapat mengeluarkan sesuatu yang disembunyikan dan menceritakan sesuatu yang dirahasiakan. Saya pertimbangkan dulu ya. Maka kemudian Muqawqis meminta pelayannya untuk mengambil surat itu, meletakkannya di satu tempat yang dimuliakan, diberikan stempel, kemudian memanggil pembantunya yang pandai bahasa Arab dan menulis surat. Isi suratnya penghormatan. Jadi dia itu tidak menolak, tapi juga tidak menerima.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pembesar bangsa Qibti Mesir, keselamatan atasmu. Amma ba'du. Suratmu telah aku baca dan aku memahami yang engkau sebutkan di dalamnya dan apa yang engkau serukan. Aku tahu bahwa masih ada seorang nabi dan tadinya aku mengira bahwa itu akan muncul dari negeri Syam. Utusanmu telah aku muliakan dan aku kirim kepadamu 2 orang perempuan yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi. 2 orang perempuan itu adalah Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Maria Al-Qibtiyah ini kemudian menjadi istri Rasulullah SAW, tetap jadi budak Rasulullah SAW yang darinya Rasulullah melahirkan Ibrahim. Sedangkan Sirin itu kemudian dihadiahkan kepada Hasan bin Sabit. Aku kirimkan kepadamu 2 orang perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi. Dan juga aku hadiahkan sehelai kain dan seekor bagal untuk tungganganmu. Semoga keselamatan atasmu. Itu saja yang ditulis oleh Muqawqis, tidak lebih dari itu. Jadi tidak menolak, akan tapi juga tidak menerima. Binatang tunggangannya itu sebenarnya dengan duldul yang menjadi binatang tunggangan dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Muqawqis itu menyadari bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi. Akan tapi kenapa beliau itu tidak mau untuk masuk ke dalam agama Islam? Satu hal yang sesungguhnya menjadikan Muqawqis berat itu adalah kerajaan yang dimilikinya. Karena Muqawqis itu juga mendengar keislaman dari Raja Najasyi, yang setiap tahun itu juga menyetorkan upeti kepada Raja Muqawqis. Yang satu waktu kemudian oleh saudaranya ditanyakan, kenapa kamu biarkan dia itu berhenti untuk menyetor upeti kepada kamu? Kata Muqawqis, dia sudah memilih agama yang lain dan saya tidak punya jalan untuk menghentikannya. Itu adalah hak dia. Dan dia katakan, seandainya saya tidak memberatkan kerajaan saya, maka saya pasti juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi itu. Jadi satu hal yang menjadi pertimbangan dari Muqawqis adalah takut kehilangan kekuasaannya. Padahal itu adalah satu hal yang sesungguhnya tidak benar. Ketika Muqawqis itu masuk Islam, seharusnya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seperti halnya Raja Najasyi. Raja Najasyi masuk Islam dan beliau ternyata didukung oleh rakyatnya. Kedudukannya di dunia tetap terjaga dan beliau juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Muqawqis itu berat terhadap kerajaan yang dimilikinya. Dia khawatir bahwasanya keislamannya itu akan mempengaruhi kedudukan yang dimilikinya. Dia khawatir bahwasanya nanti dia tidak diterima oleh rakyatnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, kerajaan Mesir itu memang lebih luas, lebih kuat pada waktu itu. Jadi pertimbangan duniawi itu yang kemudian menjadikan dirinya belum mau untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kan memang juga mengisyaratkan. Dalam surat Al-Kahfi misalnya, Allah itu mengisyaratkan bahwa di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu adalah ujian berupa kekuasaan. Kekuasaan itu bisa jadi merupakan ujian. Dia akan menjadi
nikmat bagi manusia manakala bisa dipergunakan dengan baik dalam rangka untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan dalam rangka kebaikan, disyukuri, tetap menjadikan dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, memberikan maslahat kepada sesama manusia, akan tapi dia akan bisa menjadi nikmah. Nikmah itu adalah bencana manakala kekuasaan itu kemudian dianggap sebagai hak miliknya, yang dengan itu dia merasa bahwa harus tetap dipegang, tidak mau untuk dilepas, bahkan bisa jadi kemudian berbuat sewenang-wenang dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi Muqawqis sekali lagi sesungguhnya mengakui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir, karena beliau itu kan seorang Nasrani, tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar karena ada di dalam kitab Injil, dan dia mengakui sendiri bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang baik, bahwasanya Rasulullah SAW itu bukanlah tukang sihir, bukanlah dukun pembohong, ada tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sudah diketahui, akan tapi ada hal yang menghalangi, yaitu berupa kecintaan terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Sebab di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala kan mengisyaratkan tentang hal yang nanti menjadi ujian juga manusia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Walakum fil ardi, dan nanti kamu di dunia itu ada mustaqarrun. Mustaqarrun itu tempat tinggal, wilayah. Kemudian mata'un, ada kesenangan. Ilahin, dan ada kesempatan-kesempatan. Nah, orang yang berkuasa itu mempunyai wilayah. Semakin besar kekuasaannya, maka semakin besar wilayahnya. Orang yang berkuasa itu mempunyai mata, ada kesenangan-kesenangan yang akan dia nikmati, berbagai fasilitas, kemudahan-kemudahan. Ada hin, ada kesempatan-kesempatan yang dia miliki, yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kalau kita lihat di dalam keseharian, tiga hal ini yang memang membuat manusia kemudian bersaing untuk mendapatkan wilayah. Semakin banyak tanah yang dimiliki, semakin senang dirinya. Semakin banyak kesenangan yang dia dapati dalam kehidupan, maka dia semakin berusaha untuk memperolehnya. Semakin besar kesempatan untuk memperoleh fasilitas, popularitas, maka manusia itu akan bersaing. Artinya memang itu adalah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Artinya ya, kita mungkin kalau dihadapkan kepada seperti itu, kita juga tidak tahu apakah akan memutuskan seperti halnya Raja Najasyi atau malah memutuskan seperti halnya Muqawqis. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah Islam, karena itu merupakan satu nikmat yang berharga, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Manakala diberikan nikmat itu, mari kita pegang dengan sebaik-baiknya, kita pertahankan, karena sesungguhnya memang berbagai nikmat yang ada di dunia itu sesungguhnya tidak berarti kalau tidak ada keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah, yaitu tentang nikmat berupa agama, nikmat berupa harta, nikmat berupa ilmu, dan nikmat berupa kekuasaan. Maka nikmat yang utama adalah nikmat berupa agama, sehingga nikmat-nikmat yang lainnya, harta, ilmu, kekuasaan,
itu akan menjadi nikmat yang berarti bagi manusia. Sebaliknya, kalau tanpa agama, maka nikmat-nikmat yang lainnya itu akan berubah menjadi nikmah, menjadi bencana yang mungkin hanya dinikmati di dunia, akan tapi tidak membawa keberkahan kepada kita di akhirat, malah akan menjadi bencana bagi kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari dua kisah Raja Najasyi dan juga kisah Raja Muqawqis. Yang pertama, yang mau untuk menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada risiko kehilangan kekuasaan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ternyata tetap mengokohkan kekuasaannya. Dia tetap tinggi di dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah Muqawqis yang memilih untuk mempertahankan kedudukannya di dunia dan mengorbankan kedudukannya di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.